Semua orang tahu ular itu hewan berdarah dingin. Tapi mereka tidak tahu kalau ular juga bisa membalas budi. Saat aku kecil, turun salju lebat di desa kami. Seekor ular hitam membeku di halaman rumah kami. Kakek melihatnya dan hendak menolong ular itu. Tapi dia dihentikan oleh Patua Chen, tetangga kami. Kak, meskipun ular hitam ini ditemukan di halamanmu, siapa yang melihat? Dia yang dapat. Kau tidak boleh mengambilnya sendiri. Berikan padaku. Patua Chen lebih muda beberapa tahun dari kakek. Dia sangat mengidam empedu ular dan sering pergi ke gunung untuk menangkap ular. Kakek tersenyum dan berkata, ular hitam ini belum mati. Kasihan sekali. Aku ingin menyelamatkannya. Begitu kakek selesai berbicara, wajah Patua Chen berubah. Untuk apa menyelamatkan seekor binatang? Lebih baik dimakan saja. Kakek tertawa kecil dan tidak berkata apa-apa. Dia membawa ular hitam itu masuk ke rumah. Setelah kakek masuk ke rumah, Patua Chen masih mengawasi rumah kami. Dia melihat beberapa detik, lalu masuk ke halaman rumah kami dengan membawa sekop besi. Patua Chen berdiri di halaman rumah kami dan tidak pergi. Sepertinya menunggu kakek keluar. Beberapa saat kemudian, kakek keluar sambil membawa ular hitam itu. Ular hitam itu sudah pulih. Kakek meletakkan ular hitam itu di tanah dan berkata pada ular itu, pergilah. Siapa sangka, begitu kakek selesai berbicara, Patua Chen mengangkat sekop besi dan memukulkannya dengan keras ke kepala ular hitam itu. Kepala dan tubuh ular itu langsung terpisah menjadi dua bagian. Tubuh ular hitam itu menggeliat seperti tali kusut dan berguling-guling di tanah. Kepala ular hitam itu membuka mulutnya lebar-lebar, matanya merah, dan tatapannya menyeramkan. Patua Chen tersenyum dan berkata kepada kakek, Kak, aku mau empedu ularnya. Sisanya, kulit dan dagingnya untukmu. Kakek terdiam beberapa detik. Tua Chen, apa yang kau lakukan ini kejam. Hati-hati kena azab. Senyum di wajah Patua Chen langsung menghilang. Kak, aku kejam, aku tidak suka mendengar kata-katamu itu. Kakek mengerutkan kening dan berkata, Tua Chen, tadi malam saljunya sangat lebat. Bahkan manusia pun bisa mati kedinginan. Ular hitam ini tidak mati kedinginan. Berarti dia tidak ditakdirkan untuk mati. Tapi kau malah membunuhnya. Begitu kakek selesai berbicara, wajah Patua Chen menjadi semakin buruk. Jangan menakutiku. Selama bertahun-tahun aku sudah membunuh ratusan ular. Kalau memang ada azab, aku pasti sudah mati. Patua Chen memiliki tubuh yang sehat. Di usianya yang hampir 65 tahun, dia tidak memiliki penyakit apapun. Semua orang di desa iri padanya karena memiliki tubuh yang sehat. Patua Chen juga selalu merasa tubuhnya sehat. Karena dia sering makan empedu ular. Kakek hanya bisa menghela nafas. Tua Chen, aku sarankan kau kubur ular hitam ini dan perbanyaklah berbuat baik. Auranya jelek banget. Si Chen Lao ini pemburu ular. Badannya selalu bau amis darah. Dari jauh aja aku bisa cium. Chen Lao cemberut. Kata ketiga, kau terlalu baik hati. Masih berbelas kasih sama binatang. Kulit dan daging ular ini. Kalau kau tidak mau, kan ku bawa pulang buat teman minum. Ia membungkuk dan mengambil badan ular. Badan ular itu masih menggeliat di tangan Chen Lao. Chen Lao lalu mengambil kepalanya. Tapi saat ia mengulurkan tangan, kepala ular itu tiba-tiba membuka mulutnya dan menggigit tangan Chen Lao. Chen Lao kesakitan sampai menangis dan mengibas-ngibaskan tangannya. Sebesar apapun usaha Chen Lao, ia tidak bisa melepaskan kepala ular itu. Chen Lao panik dan menghentak-hentakkan kakinya. Kepala ular hitam itu seperti masih sadar. Matanya masih bergerak dan terus menatap Chen Lao. Chen Lao terus menjerit kesakitan dan bahkan mencoba meraih kepala ular itu. Tapi ular hitam itu tidak mau melepaskan gigitannya. Anak lelaki Chen Lao Wang. Chen Wang mendengar suara itu dan segera berlari ke halaman rumahku. Dia mengiris mulut ular hitam itu dengan pisau. Tapi baru saja mengirisnya sedikit, Chen Lao mendorong Chen Wang. Tidak bisa, terlalu sakit. Chen Lao menangis terseduh-seduh dengan ingus bercucuran. Terlihat menyedihkan. Chen Wang mengerutkan kening. Bagaimana ini, kalau kelamaan, tangannya bisa lumpuh. Chen Lao memandang kakeknya dan berkata, Kakak ketiga, tolong carikan aku solusi. Tanganku sakit sekali. Tangan kanan Chen Lao terlihat jelas membengkak dan memerah. Dua jarinya sudah mulai menghitam. Kakek menghela nafas. Ia mendekati Chen Lao dan berkata kepada kepala ular hitam itu, Siluman tua, aku tahu kau dendam. Tapi maafkanlah Chen Lao kali ini. Dia berjanji bahwa setelah mengubur jenazahmu, dia tidak akan menangkap ular lagi. Kata kakek ular setelah menyelesaikan kata-katanya. Mata ular hitam itu jelas bergerak sedikit. Chen Lao berkeringat deras karena kesakitan. Ia juga buru-buru berjanji. Aku bersumpah, aku tidak akan menangkap ular lagi. Nanti aku akan mengubur tubuhmu dengan layak. Tolong maafkan aku. Begitu selesai bicara, ular hitam itu benar-benar melepaskan gigitannya dan jatuh dari tangan Chen Lao. Lama kemudian, ular itu tidak bergerak lagi. Benar-benar mati. Saat ini, tangan kanan Chen Lao sudah menghitam. Ada 2 lubang di tempat gigitan ular dan masih mengalirkan darah hitam. Chen Lao menghentakkan kakinya dengan kesal. Ia menginjak kepala ular hitam itu dengan keras sambil mengumpat, binatang sialan. Berani menggigitku, nanti akan kuambil kulit dan tulangmu, lalu kupanggang dan kumakan. Begitu Chen Lao mengatakan itu, kakeknya buru-buru menasihati, Lao, jangan bertindak gegabah.
Lupa janjimu tadi, Chen Laogu mendengus. Ular hitam ini sudah mati. Aku tak percaya dia masih bisa hidup lagi. Apalagi dia tadi menggigitku. Aku tak bisa membiarkannya begitu saja. Harus dikuliti, dan diambil empedunya. Kakek hanya bisa menatap Chen Wang. Bujuk ayahmu. Chen Wang baru saja ingin bicara. Chen Laogu menamparkan wajah Chen Wang. Dasar binatang, jangan lupa siapa ayahmu. Tamparan itu sangat keras. Pipi kiri Chen Wang langsung memerah. Dia diam saja untuk beberapa saat. Chen Laogu memang orang yang tidak tahu malu. Tapi Chen Wang tidak. Dia terkenal berbakti di desa kami. Chen Laogu berteriak pada Chen Wang. Bawa pulang kepala dan badan ularnya. Setelah mengatakan itu, Chen Laogu berjalan menuju halaman rumahnya. Chen Wang mengambil kepala dan badan ular itu. Lalu berkata, Paman, aku ikut saja. Jangan kau hiraukan dia. Kakek menghela nafas. Wang, ayahmu sedang. Mata ular hitam itu tadi bergerak. Jelas dia mengerti apa yang kita katakan. Ular hitam ini punya kekuatan gaib. Cepat bujuk ayahmu. Chen Wang menghela nafas. Paman, kau juga tahu bagaimana sifat ayahku. Aku tak bisa mengendalikannya. Setelah mengatakan itu, Chen Wang pergi sambil membawa kepala dan badan ular. Aku memperhatikan kepala ular yang dibawa Chen Wang. Benar saja, matanya masih berkedip. Kakek menghela nafas. Wang anak yang baik. Kenapa dia begitu berbakti? Kakek baru saja selesai bicara. Nenek keluar dari dapur. Kakek, jangan terlalu dipikirkan. Pepatah mengatakan, nasihat baik tak bisa menghentikan orang yang nekat. Kau tak bisa ikut campur. Ini semua takdir. Kita masih tetanggaan. Bagaimana bisa kita tidak membantu jika terjadi sesuatu? Nenek mendengus. Kurasa hanya kau satu-satunya orang baik di desa ini. Setelah mengatakan itu, nenek masuk ke kamar timur. Hanya aku dan kakek yang tersisa di halaman. Kakek menatap tempat ular hitam itu tadi. Entah apa yang dia pikirkan. Malam harinya, kami bertiga sedang makan di rumah. Chen Wang tiba-tiba berlari masuk ke rumah kami. Wajahnya pucat, dahinya penuh keringat dingin. Kakek bertanya, Wang, ada apa denganmu? Chen Wang menelan ludah dan berkata, Paman, cepatlah ke rumahku. Ayahku kesakitan. Kakek terdiam beberapa detik lalu bertanya, apa yang terjadi? Seluruh tangan kanan ayahku menghitam. Ia berguling-guling di lantai karena kesakitan. Kakek bertanya lagi, apakah kepala dan badan ular hitam itu sudah dikubur? Chen Wang menggelengkan kepalanya. Belum. Ayahku memakan empedunya mentah-mentah. Dagingnya dipanggang, dan kulitnya dikeringkan. Chen Wang baru saja selesai bicara. Kakek langsung turun dari dipan. Dia mengenakan jaket. Cepat, lihat ayahmu. Ku dan nenek menyusul. Saat baru masuk rumah Paman Chen, kami melihatnya berguling-guling di lantai kesakitan. Dia merintih. Sakit sekali. Aku kesakitan. Tangan Paman Chen sudah menghitam. Aku bisa mencium bau busuk dari jauh. Kakek berkata, cepat, bawa dia ke rumah sakit di kota. Mendengar itu, Paman Chen berkata, tidak sempat, aku kesakitan. Setelah mengatakan itu, Paman Chen berlari ke dapur rumahnya, dan mengambil kapak, lalu menebasnya ke pergelangan tangannya. Paman Chen berteriak keras, tangannya yang menghitam terpotong dan jatuh ke lantai. Chen Wang bergegas menolongnya. Kakek berkata kepadaku, Xiao Long, cepat panggil kakek Chen si buta. Aku mengangguk, dan segera berlari ke rumah kakek Chen si buta. Kakek Chen si buta adalah tabib di desa kami. Dia juga sedikit mengerti ramalan dan semacamnya. Rumahnya tidak jauh dari rumahku. Aku memanggil kakek Chen, dan akhirnya pendarahan Paman Chen berhenti. Wajah Paman Chen pucat pasi. Dia berbaring di depan tanah liat, dan terus mengumpat. Ular hitam sialan itu membuatku menderita. Aku akan membuatnya mati tanpa tubuh utuh. Saat mengatakan itu, Paman Chen mengertakkan gigi dan matanya penuh amarah. Kakek Chen mendengus dingin dan berkata, Chen, ini balasanmu. Kalau kau tidak berubah, kau akan kehilangan nyawamu. Pergi, orang buta sialan, tidak punya anak, tidak punya istri. Apa yang kau tahu? Wajah kakek Chen langsung menjadi dingin. Dia paling pantang jika ada yang menyebutnya tidak punya anak dan istri. Begitu Paman Chen selesai bicara, kakek Chen langsung berbalik dan pergi. Kakek berkata, Lau, turunkan kulit ular yang tergantung di halamanmu. Kubur kulit ular itu, dan minta maaflah kepada roh ular. Mohon ampun padanya, maka masih ada harapan. Paman Chen cemberut, dengan wajah muram. Dia berkata, besok aku akan pergi ke gunung dan menangkap semua ular yang sedang hibernasi. Ku akan menguliti dan mengambil empedunya, lalu menjual semuanya di kota. Kakek mengerutkan kening mendengarnya, kau benar-benar tidak bisa ditolong. Setelah mengatakan itu, kakek berkata kepada Chen Wang, Wang, kau jangan ikut-ikutan ayahmu bertindak bodoh. Chen Wang mengerutkan kening dan diam saja. Paman Chen berkata, kakak ketiga, urusanku bukan urusanmu. Pulanglah. Paman Chen mulai mengusir kakek. Kakek hanya bisa menghela nafas. Lau, ini nasihat terakhirku. Hiduplah dengan tenang, dan jangan cari masalah. Begitu kakek selesai bicara, Paman Chen berteriak, ular hitam itu yang cari masalah denganku. Aku tidak akan melepaskannya. Kakek tidak berkata apa-apa lagi. Membawaku dan nenek pulang. Sesampainya di rumah, nenek berbisik, kakek, aku lihat ular hitam di halaman rumah Patua Chen. Jangan ngaco. Salju di luar tebal sekali.
Ular hitam pasti mati kedinginan. Aku tidak ngaco, benar-benar ada ular hitam, dan lebih dari satu. Mereka mengintip ke arah rumah Patua Chen. Ular itu pendendam. Keluarga Patua Chen tidak akan tenang lagi. Kakek menghela nafas, dan berbaring untuk tidur. Keesokan paginya, salju berhenti. Kakek sedang menyapu salju di halaman. Ketika melihat Chen Wang membawa tas seperti hendak pergi, kakek bertanya, "Wang, salju di halamanmu belum disapu. Mau kemana?" Chen Wang tertegun sejenak mendengar pertanyaan kakek. Dia tertawa canggung dan berkata, "Salju di halaman. Biar Huin yang sapu. Aku mau ke kota beli obat untuk ayahku." Huin yang adalah istri Chen Wang, yang sedang hamil 7 bulan. Dan akan segera melahirkan. Kakek berkata, "Jalanan licin karena salju. Hati-hati." Chen Wang mengangguk. "Baik, Paman," kata Chen Wang lalu pergi. Chen Wang baru kembali sore hari. Tas yang dibawanya bergerak-gerak, sepertinya berisi makhluk hidup. Begitu Chen Wang masuk ke halaman, Patua Chen keluar dari rumah. Dia bertanya sambil tersenyum, "Wang, dapat berapa ular hitam?" Chen Wang tertegun beberapa detik. Dia tanpa sadar melihat ke arah kakek. "Rumah kami hanya dipisahkan oleh dinding tanah. Dinding tanah itu hanya setinggi setengah orang, sehingga kita bisa melihat keadaan kedua halaman." Chen Wang berkata kepada Patua Chen, "Ayah, kita bicara di dalam saja." Patua Chen dengan wajah muram menamparkan Chen Wang. "Dasar anak nakal." Ayah tanya, "Dapat berapa ular? Kenapa kau lihat Zhao Dafu? Dia bukan ayahmu." Zhao Dafu adalah nama kakek. Chen Wang berkata dengan sedih, "Dapat 5 ular hitam." Patua Chen meraih tas itu. Dia berkata kepada Chen Wang, "Cepat ambil." "Isau, aku akan ambil empedunya sekarang." Chen Wang menghela nafas pasrah, dan berbalik ke dapur untuk mengambil pisau. Melihat itu, kakek menghela nafas. "Tua, kau berbuat dosa sendiri tak apa. Tapi Wang anak yang baik. Jangan libatkan dia." Patua Chen mendengus. "Wang anakku, dia harus mendengarkanku. Tidak sepertimu. Seng Zi punya pendirian sendiri. Sudah lama tidak pulang." Seng Zi adalah nama paman. Dia bekerja di luar provinsi, dan sudah lama tidak pulang. Begitu Patua Chen selesai bicara, kakek langsung berubah raut wajah. Dia berbalik dan masuk ke kamar timur. Kakek jarang sekali marah, kecuali jika menyangkut pamanku. Melihat kakek masuk ke kamar, Chen Laowu berkata lagi, "Wang Zi, cepat ambil pisaunya." "Autuli." Chen Laowu sengaja berteriak keras pada Chen Wang. Chen Wang berlari kecil keluar dari dapur, dan memberikan pisau itu ke tangan Chen Laowu. Chen Laowu berkata sambil menyeringai, "Kau pegang kepala ularnya, aku yang ambil empedunya." Chen Wang mengangguk. Dia mengeluarkan seekor ular hitam sepanjang 1 meter dari karung, lalu memegang kepala ular hitam itu. Chen Laowu menusukkan pisau ke perut ular hitam itu, dan menarik keluar empedunya. Dia membuka mulutnya, dan melemparkan empedu ular itu ke dalam mulutnya, lalu langsung menelannya. Tangan dan mulut Chen Laowu penuh dengan cairan yang terlihat menjijikkan. Chen Laowu berkata pada Chen Wang, "Satu lagi." Beberapa menit kemudian, semua ular hitam di dalam karung telah diambil empedunya oleh Chen Laowu. Setelah mengambil semua empedu ular, Chen Wang bertanya, "Bagaimana dengan daging dan kulit ular ini?" Chen Laowu menjawab, "Kulitnya dikuliti, dagingnya dipanggang untuk dimakan." Setelah mengatakan itu, Chen Laowu masuk ke kamar timur. Chen Wang berbalik dan masuk ke dapur. Kelima ular hitam yang telah diambil empedunya tergeletak di halaman. Aku mendekat, untuk melihat apakah ular-ular hitam itu sudah benar-benar mati. Aku melangkah maju beberapa langkah, dan tiba-tiba melihat ular-ular hitam di halaman Chen Laowu bergerak. Mereka merayap di tanah, dan menjulurkan lidahnya. Sesekali mereka mengangkat kepala, dan melihat ke arah kamar timur rumah Chen Laowu. Kelima ular hitam itu merayap menuju kamar timur rumah Chen Laowu. Kamar timur rumah Chen Laowu terbuat dari tanah liat dan rendah. Kelima ular hitam itu merayap ke kamar tanah liat Chen Laowu, dan masuk melalui cerobong asap. Aku membelalakan mata, dan berteriak ke arah dapur Chen Laowu, "Paman Wang, ular hitam masuk ke cerobong asap rumahmu." Begitu aku selesai bicara, Chen Wang keluar dari dapur. "Xiao Long, apa katamu?" Aku baru saja melihat dengan mata kepalaku sendiri. Kelima ular hitam itu masuk ke cerobong asap rumahmu. Chen Wang melihat ke tempat kelima ular hitam itu tadi. Tetapi ular-ular itu sudah tidak ada. Chen Wang mengerutkan kening, dan bergegas lari ke kamar timur, sambil berteriak, "Ayah!" Begitu Chen Wang selesai bicara, pintu kamar timur rumahnya terbuka. Chen Laowu keluar dari kamar. Matanya merah darah. Dia berteriak pada Chen Wang, "Ada apa kau panggil aku?" Chen Wang berkata, "Ular hitamnya tabur. Mereka masuk ke cerobong asap rumah kita." Chen Laowu menoleh dan menatapku. Tatapannya menyeramkan. Hanya dengan sekali tatapan, bulu kuduku merinding. Chen Laowu berteriak lagi pada Chen Wang, "Omong kosong. Kelima ular hitam itu sudah mati. Cepat, cari ular hitam itu." Chen Wang mengerutkan kening. Dia menoleh ke arahku dan bertanya pada Xiao Long, "Kau benar-benar melihat kelima ular hitam itu merayap masuk ke cerobong asap?" Begitu Chen Wang selesai bicara, Chen Laowu menatapku. Tatapannya aneh, seperti mata ular. Ku hendak bicara, tapi mulutku dibekap dari belakang. Aku menoleh, dan melihat kakek yang membekap mulutku. Kakek tertawa kecil dan berkata, "Jangan terlalu dianggap serius omongan anak kecil. Wang Zi, turuti kata ayahmu dan cari ular hitam itu."
Begitu kakek selesai bicara, Chen Laogu menoleh. Saudara ketiga, kau memang baik. Tapi jangan ikut campur. Putramu, Seng Zi, akan segera pulang. Setelah mengatakan itu, Chen Laogu masuk ke dalam rumah. Kakek terdiam beberapa saat, lalu matanya tiba-tiba berbinar, seolah mengerti sesuatu. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan share untuk menonton alur cerita film lainnya.